Oke, ya jadi teror itu sebenarnya tujuannya memang untuk menakut-nakuti. Namun kalau terorisme tujuannya tidak hanya serta-merta untuk menakut-nakuti, karena dia tuh memiliki isme, memiliki dogma, memiliki sebuah pesan, memiliki sebuah ideologi atau dia tuh tujuannya tidak hanya berhenti untuk menakut-nakuti atau untuk menteror. Jadi kayak ada terorisme gitu, jangan disebarkan videonya. Men, tujuan mereka bukan bikin lu takut, mereka itu emang di dalam otaknya itu pikirannya ingin mencapai sebuah sesuatu gitu. Gue nih kurang tidur nih gara-gara ada negara pinter banget dan ada ideologi damai banget. Biarin dah kalau nggak ada yang mau tanggung jawab, kalau pada melepas tanggung jawab semuanya begitu, ya udah biarin, biar negara pinter aja udah negara pinter, rakyat cerdas. Terus ada ideologi juga damai, itu ideologi tersebut lah. Ya, biar gua aja yang bego, gua aja yang gila atau jahat lah, gak ada yang mau tanggung jawab gitu, seolah-olah itu bukan jati diri dari ideologi yang sama yang kami anut gitu. Hai kucing. Jadi untuk perlu disadari ya, bahwa untuk pecah sesuatu, untuk pecah itu dibutuhkan sebuah keutuhan dulu. Lain hal ketika memang sesuatu itu sudah remuk. Sesuatu yang sudah remuk akan lebih sulit untuk dipecahkan, karena sesuatu itu sudah remuk, sudah hancur. Dia butuh disatukan dulu, dijadikan sebuah kesatuan, baru itu bisa dipecahkan. Paham gak lu? Hah? Coba lu bisa pecahin air nggak? Karena molekulnya itu memang sudah lebih terpecah-pecah daripada molekul zat-zat lain, apalagi zat padat. Sesuatu itu yang memang pada dasarnya sudah hancur atau sudah begitu sangat majemuk sekali, itu sangat sulit sekali untuk dipecahkan. Minimal lebih lama untuk dipecahkan, karena dia butuh disatukan dulu jadi sebuah kesatuan, baru dia bisa dipecahkan. Sesuatu yang majemuk dan begitu plural, untuk dipecahkan itu meskipun bisa, tapi tetap lebih lama, lebih sulit gitu, karena dia butuh fase untuk disatukan dulu menjadi sebuah kesatuan, baru dia bisa dipecahkan. Bagaimana lo fragmennya terpecah-pecah begitu kompleks daripada semua negara sedunia yang memiliki ribuan suku, ribuan bahasa lokal, 17.000 lebih bahkan pulau, dengan 4.000 pulau yang masih unknown, belum dinamakan. Memang sesuatunya begitu majemuk, begitu plural, itu lebih lama, lebih sulit untuk dipecahkan. Dia harus melalui fase penyatuan dulu gitu. Penyatuan apa kayak gitu, bisa diikat dengan kesatuan apa di sini? Mungkinkah dengan ideologi atau dogma atau keagamaan? Disatuin dulu, baru itu bisa dipecahin. Kalau nggak ada kesatuan, itu lebih sulit untuk dipecahin, karena memang sesuatunya udah pecah, udah terpecah-pecah, sesuatunya udah begitu majemuk banget, udah begitu hancur, itu lebih lama untuk dipecahkan. Karena kalau memang tujuannya untuk memecah belah, itu butuh disatuin dulu, pikirannya kek, apanya kek, fashionnya, hasratnya kek, baru tuh bisa dipecahin, karena dia sudah melalui fase penyatuan. Kayak banyak banget gitu loh dari kenegaraan nih. Kalau sipil is okay lah, gua nggak rada peduli. Kalau udah konteksnya mengemban sebuah perangkat sebuah negara, itu bagaimana coy? Kalau pola pikirnya masih begitu coy, lu pikir nih internet hanya milik satu negara apa? Lu kalau dilihat sama dunia tuh buset coy, gila coy, levelnya masih rendah banget pemikirannya coy. Kalau sipil masih rada mending lah, it's okay lah kalau sipil yang sudah terjangkit nih. Tapi kalau sebuah perangkat kenegaraan itu gimana coy? Masih sampai sebatas segitu doang coy model mikirnya gitu loh. Lu tuh ngebahas tentang sesuatu nih, anggaplah ini seperti pohon gitu, pohon teror atau pohon beracun lah. Jadi tanpa adanya pohon atau zat yang sangat membius atau beracun ya, karena kita pakai umpamaan itu sebagai pohon aja lah, karena sebenarnya ini adalah dogma. Jadi tanpa adanya pohon atau zat yang sangat beracun sekalipun atau yang sangat membius sekalipun, pada dasarnya manusia itu memiliki karakter jiwa yang sangat beragam, atau kebatinan atau emosional yang sangat beragam. Ada yang idiot, ada yang lugu, ada yang manutan, bahkan ada yang oon, ada yang dongo, sensitif, mudah stres, frustasi, putus asa, bosan hidup, penakut, bosan merana. Maksudnya penakut itu artinya takut neraka gitu, bukan takut akan mati, melainkan takut neraka. Maka mereka memburu surga gitu dan lain-lain sebagainya lah. Nah, bugs itu atau kerusakan atau kelemahan dalam berpikir itu dapat dimanfaatkan oleh beberapa kelompok atau beberapa orang-orang yang, atau siapapun lah, dapat dimanfaatkan, bahkan tanpa ada yang memanfaatkan sekalipun. Ketika mereka dengan tak sengajanya melihat literasi yang memang begitu fakta nyatanya adanya, mereka dapat ya
keracunan begitu saja dengan sendirinya secara alamiah gitu. Karena memang pohon atau literasi tersebut memang sangat membius dan beracun gitu. Jadi sesungguhnya kendati seperti itu, alangkah lebih bijak negara tuh tak perlu melarang tumbuhnya pepohonan apapun, melainkan gemarlah untuk memberikan statement, sekedar statement saja, sekedar ucapan gitu, gemar yang mana kerap kali gitu memberikan ucapan-ucapan pengertian perihal kandungan-kandungan dari pohon-pohon tersebut gitu, bukan sebatas rantingnya atau aliran-aliran dari dogma tersebut, bukan sebatas rantingnya. Ketika ranting ini sudah tercipta, maka ini akan menimbulkan pucuk bunga, putik bunga atau bakal buah. Maka bakal buah itu akan menjadi buah yang mana jangan kau berharap bahwa dari pohon kecubung akan berbuah apel gitu. Tidak mungkin. Sekalipun Anda tidak begitu memabukkan, itu bukan berarti Anda tidak akan pernah memabukkan dalam kehidupan Anda, karena manusia itu bisa berubah. Sekalipun Anda tidak pernah memabukkan atau beracun, merugikan kehidupan lain gitu, itu belum tentu selamanya gitu. Bisa jadi oke lah Anda memang tidak pernah melakukan seperti itu, tidak pernah merugikan kehidupan orang lain, dikarenakan hadirnya kematian lebih dulu daripada Anda melakukan hal tersebut. Tidak ada garansi apa-apa anak keturunan Anda tidak melakukan itu sebelum dia mati, atau karena anak keturunan itu kan bisa terus menerus gitu, bukan cuman anak cucu Anda, bisa dari ponakan Anda, bisa dari segala macam keluarga besar, anak keturunan dari keluarga besar Anda gitu. Itu hanya soal waktu gitu. Jadi ada banyak pohon beracun, tapi juga ada pohon yang paling beracun gitu, atau yang paling memabukkan. Jadi jika Anda masih memikirkan perihal keluarga besar sendiri Anda untuk mengambil sikap atau berstatement, membuat Anda ragu-ragu atau berpikir ulang kembali untuk mengambil sikap atau sekedar berstatement, memberikan ucapan-ucapan di publik gitu, karena Anda memikir dari apa kata keluarga besar gua nanti nih, apa kata mertua gua gitu, apa kata keluarga besar dari kolega gua gitu, maka sebaiknya Anda tidak perlu menjadi perangkat atau pejabat negara, karena yang sedang mengemban tugas negara itu sebaiknya adalah orang yang sudah selesai atau bahkan tidak peduli lagi dengan keluarganya sendiri, atau juga bahkan tidak peduli lagi dengan hidupnya sendiri, karena mereka harus memikirkan keluarga besar dari banyak orang dengan berbagai macam background dogma gitu, bukan hanya dari keluarga besar Anda pribadi sendiri atau kolega Anda atau bahkan relasi bisnis Anda gitu. Tidak seperti itu. Untuk menjabat sebagai perangkat negara atau pejabat negara, Anda harus lebih daripada itu. Jadi kita akan membahas sebuah literasi ya. Jadi jangankan menilik dari sebuah literasi atau akar dari rujukan buku yang mengklaim suci itu, buku suci yang saat ini sedang digandrungi orang-orang yang keterbelakangan. Jangankan menilik dari literasi atau akar rujukannya, bahkan visualisasi dari model ketuhanan saja, mereka semua itu sangat menggelitik bentuknya, riwayatnya, sangat merangsang kesadaran untuk skeptis bagi para umatnya gitu. Kecuali dogma yang mengklaim maha damai ya, menyebarkan kedamaian. Dari rujukan literasinya aja, dari buku-buku akar bukunya itu, buku babonnya itu, mereka sudah menunjukkan begitu banyaknya pilihan gitu, begitu banyaknya pilihan. Maka umatnya akan berpikir, merangsang pemikirannya, terangsang gitu, terstimulus gitu. Lah ini gimana ini? Bukunya yang mana ini yang asli nih? Dan ini kok yang buku A bilang B, buku B bilang C gitu. Ini gimana nih gitu. Itu baru dari literasi loh, baru dari bukunya doang loh. Belum lagi dengan visualisasinya loh, visualisasi ketuhanan itu sendiri, Tuhannya mereka itu sendiri. Itu macem-macem bentuknya loh. Konyol-konyol. Ada yang bentuknya kayak asbak gua begini, ada yang bentuknya kayak kodok, ada yang bentuknya kayak kucing bahkan gini-gini, atau ada yang bentuknya kumisnya baplang atau segala macamnya lah, pokoknya yang aneh-aneh gitu. Ada yang visualisasinya tuh risalahnya sangat miris di ujung tiang pasung gitu, meskipun tidak mati karena paku, tapi begitu adanya gitu. Itu kan merangsang umatnya untuk sekedar skeptis lah minimal, lalu maksimal bisa malah attack back, menyerang balik gitu, menjadi anti daripada dogma A atau dogma B gitu. Itu ada di negara lain, itu tercipta dan itu dilestarikan, itu menjadi penetralisir bagian alam pikir yang
sangat konservatif itu menjadi penetralisirnya gitu secara autoran atau secara sistematis gitu. Itu. Tapi mereka tuh cara berpikirnya atau cara untuk menyikapinya itu hanya sebatas membonsai, coy, membonsai, memangkas ranting-rantingnya. Sedangkan ini adalah pohon yang beracun. Kenapa nggak ada mental yang mencukupi, memadai gitu untuk berbicara gitu? Dari zaman gua orok nih, polanya itu kalau mau teror itu polanya masih bisa sedikit beragam, tapi polanya dari sebuah kenegaraan menyikapi teror itu dari zaman gua orok tuh nggak ada perubahan, coy. Ocehannya, statementnya dari pra sampai pasca kejadian itu sama terus tuh kayak gitu. Gila lu, nggak ada perubahan dari statement cara berpikirnya sama sekali lu. Kacau banget lu, gila. Gergetan gua, kayak udah kehabisan bekal mental gitu. Sedangkan mereka orang ini adalah orang-orang yang semestinya sudah melampaui gemblengan mental yang lebih di atas rata-rata loh daripada orang-orang sipil. Tapi kok kayak nggak ada bekal mental yang memadai gitu. Dari zaman gue bayi itu sama modelnya loh penanganannya. Pasca atau setelah kejadian-kejadian kayak gini tuh ocehannya itu nggak jauh loh. Paling banter itu memangkas loh, membonsai pohon beracun. Mereka hanya berbicara tentang ranting-rantingnya, berbicara tentang aliran-alirannya. Mau pakai ngoceh tentang di sel kita tuh isinya tuh mau biar bagaimanapun meskipun nggak semua dari jenis ranting atau aliran ini menjadi seperti itu, melakukan tindakan seperti itu, tapi faktanya di sel atau di dalam kerangkeng kita ini isinya tuh yang melakukan kegiatan seperti itu tuh, lalu mereka menyebutkan jenis-jenis rantingnya, jenis-jenis alirannya yang beraliran Syiah lah, Kafah lah, Wahabi lah, Salafi lah, Takfiri lah, bla 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 lah gitu. Itu jenis ranting, coy, ranting. Lu tuh kayak lagi ngasih tahu tentang orang yang harus memangkas sebuah ranting dari pohon yang ya bisa katakanlah beracun lah gitu. Lu memberikan statement atau memberikan pemikiran kepada rakyat agar rajin-rajinlah memangkas bonsai pohon beracun gitu. Lu pikir ini masyarakat jumlahnya berapa sih? Masih bisa dihitung jari nih masyarakat kita? Hah? Lu kayak nggak tahu aja jumlah masyarakat kita berapa? Itu pun yang terdata. Yang di dalam hutan juga belum tentu mereka punya KTP. Gue udah terlalu kurang tidur nih gara-gara ada negara pinter banget dan ada ideologi yang damai banget. Udah biarin gua aja dah semuanya dah. Kalau nggak mau disematkan predikat-predikat minus, udah biarin gua yang bego lah gitu, dan gua yang gila, gua yang jahat gitu. Negara tuh negara pinter, rakyat tuh rakyat cerdas, dan kalaupun ada ideologi atau dogma tertentu ya dogmanya dogma damai. Sematkan semua kenegatifan itu, kesadaran diri itu kepada gua aja udah. Gua yang bego, gua yang gila, gua yang jahat. Oleh karena itu gua mengucapkan statement-statement model kayak begini. Coba lu bayangin dengan jumlah masyarakat segini banyak lu disuruh ngebonsai pohon beracun gitu. Katakanlah ini pohon macem-macem lah jenis pohon beracun, kita bisa cari tuh kalau lu mau tahu tuh, bisa ada dari namanya tuh wolf band atau devil demon trumpet, atau juga bisa dibilang kecubung atau apa. Masa masyarakat disuruh ngebonsai kecubung? Lu pikir jumlahnya berapa masyarakat? Atau lu sendirilah yang emang tugasnya digaji dengan kerjaan seperti ini gitu. Suatu ketika dalam padatnya aktivitas lu akan lengah, lupa atau lalai tidak memangkas ranting-ranting dari pohon beracun karena kesibukan aktivitas dalam kehidupan. Lu lupa, lu lengah tidak memangkas itu. Karena memang pada hakikatnya pohon ini itu pohon beracun. Ketika lu lengah, lu lalai, ya bagaimana mereka akan memberikan buah yang memang dari pohon tersebut gitu. Kan konyol membonsai pohon kecubung. Ya ntar kalau lu lagi meleng sedikit ya pohon begitu rindang, ya udahlah, pastilah mau jenis-jenisnya model alirannya kayak apa gitu, bakalan nongol lagi lah buah-buah model kayak begitu, dan menggelinding, mateng, jatuh, menggelinding entah kemana, lalu meracuni sekitar atau anggaplah melukai atau merugikan sekitar. Itu bisa siapapun, bisa dari sipil ataupun dari perangkat negara. Kok kayak nggak punya stok mental gitu. Dari zaman gua orok itu model penanganannya, setelahnya atau pasca atau pra, bahkan ocehan-ocehannya itu nggak jauh, coy, sama persis, coy. Tinggal diganti doang tuh bacaan yang mereka mau ucapkan tuh, nama tempatnya, tanggalnya, itu doang yang diganti, nama tempat sama tanggal.
ocehannya sama semua coy. Gokil kagak lu? Hah? Gila lu. Ini memang benar-benar harus dibunuh Tuhan ini. Membunuh Tuhan. Meskipun bukan ketuhanan, tapi Tuhan itu sendiri yang harus dibunuh oleh umat manusia. Di mana tempat Tuhan? Tuhan ada di pemikiran. Lalu bagaimana menyerang pemikiran adalah dengan pikiran juga. Lalu bagaimana pikiran yang bisa menyerang adalah orang yang punya pikiran, dan pikiran yang berkualitas pastinya. Bunuh Tuhan itu. Harus dibunuh. Tapi alangkah baiknya untuk membunuh Tuhan yang paling tepat atau yang paling pantas untuk dibunuh lebih awal, yang memenuhi kriteria untuk disikapi lebih awal, untuk di-attack, untuk diserang lebih awal singgasananya atau di mana dia bersemayam. Dia bersemayam kita ketahui bersama, yaitu ada di dalam pemikiran. Maka kita mesti serang pemikiran di mana Tuhan itu hinggap. Sebab Tuhan-Tuhan yang lain itu telah menempatkan dirinya pada posisi yang sangat tidak meyakinkan gitu, yang sangat berperan untuk menjadi stimulus atau rangsangan atau kesadaran atau untuk aktif berpikir para umatnya gitu. Tuhan-Tuhan yang lain itu menempatkan dirinya pada posisi itu, menempatkan dirinya pada posisi yang sangat membuat para umatnya itu menjadi gamang, menjadi tidak yakin untuk atau menjadi berpikir kembali, menjadi lebih kritis. Itu mengaktifkan cara berpikir umatnya gitu. Melainkan Tuhan dari dogma tertentu ini, dogma yang sangat damai, dia memposisikan dirinya itu begitu sangat membius terus terang aja. Ibarat kata ini begitu sangat tinggi kadarnya gitu, begitu sangat memabukkan ketika Tuhan-Tuhan yang lain menempatkan dirinya itu sangat begitu merangsang kesadaran umatnya. Udah, lalu nggak usah compare dengan model ketuhanan dari jazirah lain atau dari Kazanah atau dari daratan lain yang rada jauh lah. Dari yang deket aja lah, dari importirnya aja lah, dari abang-abangnya tuh, model-model abang-abangnya para ketuhanan di situ. Lu compare sama dia aja dulu lah. Kalau menang baru lu lawan ketuhanan dari tanah atau dari pulau lain atau dari negara lain. Gak usah lu mau bandingin ketuhanan lu tuh sama dari ketuhanan India, dari jazirah lu aja tuh, dari jazirah berpasir dari Timur Tengah. Lu kalau menang aja tuh, kalau lawannya gua sembah, karena gua akan menganggap bahwa lu adalah representasi dari Tuhan. Jadi gua tuh nggak perlu pakai zirah ketuhanan dari model-model ketuhanan dari tanah lain gitu, dari India atau bahkan dari mana gitu. Gua pakai model ketuhanan dari zirah ketuhanan dari Timur Tengah aja untuk melawan ideologi tersebut ini yang sangat damai sekali. Kalau menang tuh gue sembah, tau nggak? Karena nggak usah Tuhan lu yang gue sembah, tapi lu langsung yang gue sembah. Lu gemes banget gue. Kenapa gue bilang begitu? Kenapa model ketuhanan lu tuh sangat membius banget dibandingkan model ketuhanan dogma yang lain yang nggak usah jauh-jauh, yang masih dalam satu zona itu? Karena ketuhanan yang lain itu menempatkan dirinya pada tempat yang sangat tidak meyakinkan. Dia begitu apa adanya, memberikan literasi itu lengkap dengan nama para penulisnya, buku-buku babonnya aja, buku-buku rujukannya aja tuh nggak cuma satu gitu. Bukunya banyak, penulisnya ada, namanya lengkap. Nggak bilang ini jatuh dari tempat Tuhan bersemayam atau ini langsung dari bisikan Tuhan atau apalah gitu, kurang lebihnya. Males gue untuk lebih dalam karena gue mau ngebahas masih banyak konteksnya nih, masih banyak temanya. Mereka tuh apa adanya, nulis tuh nama-nama penulisnya. Jadi umatnya tuh bisa ngebaca. Oke, sememabukan apapun, semeracuni apapun zat-zat dari literasi yang mereka baca ini, mereka juga melihat siapa penulisnya di situ, lalu dia itu posisinya sebagai apa, siapa gitu. Itu lengkap semuanya, apa adanya mereka lihat. Apalagi dari India. Udah, lu nggak usah ngoceh tentang beberapa sejauh apa kosakata yang meracuni di dalam kitab yang mengklaim suci itu. Gak usah ngoceh seberapa banyak atau dibanding-bandingkan. Kita orang semua tahu, semua agama itu punya model kayak gitu, tapi dia menempatkan Tuhan tersebut tidak seperti lu menempatkan Tuhan lu. Dia menempatkan Tuhan tersebut seperti sangat menggelitik cara berpikir umatnya. Umatnya akan tergelitik pemikirannya untuk tidak begitu dimabukkan akan statement-statementnya, karena di situ banyak sekali jenis bukunya, dia tahu siapa penulisnya, referensinya itu jelas, nggak unknown kayak gitu. Jadi umatnya itu jadi tidak begitu yakin, tidak begitu dimabukkan, karena dia akan mengaktifkan syaraf-syaraf skeptis, syaraf-syaraf kritis, bahkan melawan balik. Itu banyak di negara-negara lain, itu banyak antinya dari agama tersebut, bahkan tempat keagamaannya, tempat dia beribadah ada modelnya kayak gitu, anti A atau anti B gitu. Mereka menyediakan untuk menetralisir pemikiran tersebut. Mereka menyediakan aliran untuk menetralisir, untuk melawan. Barangkali ada yang dimabuk akan hal itu.
mereka menyediakan aliran tersebut untuk melawan balik aliran yang melawan balik atau dogma yang melawan balik zat-zat yang memabukkan itu, atau aliran-aliran yang begitu konservatif. Itu sangat berperan untuk menjadi stimulus atau rangsangan kesadaran untuk umat-umatnya itu, untuk rakyat-rakyatnya itu, untuk kembali menjadi aktif, untuk berpikir bebas gitu, tidak terikat rasa takut, untuk menjadi kritis, untuk menjadi skeptis lah minimal. Gak usah lu Tuhan satu, bullshit lu ngomong Tuhan satu, itu kan cuman bisa hinggap di kepala lu doang. Karena pada faktanya coba dong terbang lebih tinggi, melihat dunia ini, melihat dari ketinggian, melihat dari gambaran yang begitu luas, seperti seolah-olah lu kayak miskin literasi gitu. Agama ada banyak dan bermacam-macam peralatannya, peraturan ajarannya, ajaran dari Tuhan tersebut. Bagaimana lu bilang Tuhan satu, berharap untuk semua kepala tuh dihinggapi pemikiran bahwa Tuhan itu ada satu? Bagaimana lu bisa, woi Tuhan gua nih, Tuhan ajaran gua nggak kayak gitu ngajarinnya coy. Lu itu mereka bakalan dihinggapi rasa seperti itu. Gak mungkin lu memaksakan. Mereka bisa oke, Tuhan kita sama dengan Tuhan yang menciptakan kucing, atau Tuhan kita sama dengan Tuhan yang menciptakan para pelacur. Tapi pada faktanya ajaran daripada keagamaan itu jelas satu sama lainnya sangat berbeda atau bahkan bertentangan. Bagaimana lu bilang sama atau sebuah nilai Tuhan satu itu satu? Maka kalau ketika Tuhan satu, maka perdebatannya adalah satu yang mana. Repot lagi lu kalau udah merujuk ke sono, lu mengerucut kepada pertikaian ketuhanan. Kalau udah Tuhan satu, itu Tuhan yang mana? Repot lagi kan, yang mana Tuhannya coba? Kalau Tuhan A ternyata, berarti Tuhan B sampai Z bagaimana? Ajarannya beda-beda. Gimana lu dipekerjakan di badan-badan yang begitu vital di kenegaraan? Dari gua orok sampai gua segede gaban begini kok nggak ada perubahan gitu. Seperti halnya bapak lah, seorang bapak atau orang tua lah. Lu sama aja membicarakan hal seperti itu. Seperti halnya seorang bapak atau orang tua yang tidak ada orang tua yang ingin berbuat jahat kepada anaknya. Lu gimana tuh? Kayak orang kurang piknik aja lu, kayak orang kurang wawasan lu. Lu berkata sama aja, lu berkata kayak gitu tadi tuh, perihal Tuhan itu satu, atau sama aja Tuhan itu semuanya baik gitu kan. Sama aja kayak lu bilang gitu, gak ada orang tua yang ingin berbuat jahat kepada anaknya. Lu udah kayak gak pernah baca berita atau informasi aja lu kayak gitu. Yang ada di benak lu tuh pemikiran-pemikiran yang rata-rata banget, lu tahu nggak? Pemikiran yang rata-rata, yang anak bocah masih ingusan juga bisa ngoceh kayak begitu. Gak usah sekolah tinggi-tinggi, gak usah dapat gaji tinggi-tinggi lu, nggak usah dapet sarana dan prasarana begitu istimewa lu. Kalau kayak gitu ocehannya lu, anak bocah bau kencur juga bisa ngoceh kayak gitu mah. Semua orang tua nggak ada yang jahat, semua orang tua nggak ada yang ingin berbuat jahat kepada anaknya. Paling banter tuh yang ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak yang kurang ajar atau bla 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 bla. Semua orang tua tuh baik gitu. Lu sama aja bilang kayak gitu tuh, lu sama aja bicara kayak gitu tuh perihal Tuhan itu sebenarnya hanya satu gitu. Semua agama itu mengajarkan kebaikan bla 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 gitu. Bullshit banget lu. Itu masih mending lah kalau lu mau telusuri itu, lu berselancar lu di luasnya informasi kita ini. Yang lebih kronisnya lagi itu adalah ada yang mengkambing hitamkan cinta. Lu bayangin coba, jadi penyebabnya tumpah darah itu ternyata adalah cinta. Coba apa enggak kronis stadium berapa tuh pemikiran tuh? Jadi seolah-olah udah kayak gimana ya, udah jadi kayak padahal tuh ketika semua itu butuh air, lalu ada model pemikiran yang sekonyong-konyong berkata bahwa penyebab penyakit atau minimal penyebab diare itu adalah air gitu. Kayak begitu, sama aja kayak lu ngomong kayak gitu tentang perihal lu yang mengkambing hitamkan cinta gitu. Ketika semua orang butuh air atau semua makhluk butuh air, minimal makhluk di bumi inilah gitu, ketika semua makhluk butuh air, lalu ada sekonyong-konyong pemikiran yang berkata bahwa penyebab tumpah darah atau penyebab penyakit atau diare itu ternyata adalah air. Lu bilangnya kayak gitu, black lu. Air lu yang busuk kualitasnya, nyalakan air lu. Gimana lu mengkambing hitamkan cinta penyebab tumpah darah? Cinta lu aja kadarnya yang buruk, rendah, gak bermutu, udah ketinggalan peradaban dunia model cinta lu tuh. Jadi udah bukan seakan-akan atau seolah-olah lah, gak ada seakan-akan, gak ada seolah-olah, gak ada tuh adu domba. Sejak terciptanya bibit pohon racun, jijik gua, tau gak? Anjing lu pada bangsat, emosi gua, gemes gua kalau gua jadi presiden ini. Kalau gua sebagai orang yang seperti ini aja gitu, kaliber gua tuh udah berbicara seperti ini gitu, atau dampaknya itu hanya sebatas ini gitu. Apalagi gua kalau jadi presiden, coba gua guyurin lu semua dengan pemikiran yang baru, gua upgrade lu semua pemikiran lu. Jadi nggak ada tuh seolah-olah atau seakan-akan. Jadi sebenarnya nggak ada tuh adu domba, nggak ada. Sejak terciptanya pohon beracun atau ideologi-ideologi yang sangat damai sekali, ideologi-ideologi kebodohan, sejak terciptanya sesuatu itu, ya telah begitulah adanya. Nggak ada yang berniatan untuk mengadu domba sebuah bangsa
bangsa, sebuah negara. Karena memang sejak terciptanya sesuatu itu memang sudah begitu adanya, saling bertentangan dengan yang lainnya, jadi nggak perlu lo adu domba tuh dengan sendirinya. Lo tutup nih semua informasi dari luar negeri atau bahkan dari dalam negeri tuh, nggak ada tuh pakai namanya internet atau apa misalnya gitu, semua telepon nggak ada lah gitu, atau pakai kaleng susu gitu sama tali. Nggak habis-habisnya lo mengkambing hitamkan sesuatu lain. Tidakkah lo ada sesuatu yang menggelitik di benak lo tuh untuk berpikir, melihat ke dalam diri gitu, melihat ke dalam ideologi yang sedang lo imani atau yang sedang lo pahami gitu, yang sedang lo gandrungi, yang sedang lo cintai begitu dalam. Nggak ada sedikit pun lo ocehan dari perangkat negara kayak atau apa gitu yang sangat diharapkan sekali oleh rakyat, minimal gua lah gitu kalau nggak ada rakyat, dengan malah disibukkan dengan tunjuk sana tunjuk sini gitu, seolah-olah tunjuk sana tunjuk sini itu mencari kambing hitam gitu. Ada yang mengkambing hitamkan cinta, ada yang mengkambing hitamkan proksi lah apalah. Nggak perlu pakai semua itu loh, dengan secara alamiah loh. Kalau ada pohon beracun itu di sekitaran masyarakat lalu lengah, maka buahnya akan meracuni. Kalau ada ideologi yang sangat damai sekali di tengah masyarakat, maka buahnya juga akan begitu. Aduh, udah kurang tidur nih. Udahlah, aku khawatir malah semakin tidak berkualitas.